Unbelievable! Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Stranded. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang tiba-tiba aja terjebak di sebuah gedung kantor karena di kota tersebut sedang terjadi badai. Karena hanya terjebak berdua, pria dan wanita ini akhirnya terpaksa menghabiskan waktu bersama, di mana mereka banyak bercerita sambil melakukan berbagai kegiatan. Ternyata kebersamaan mereka itu bisa menumbuhkan bibit-bibit cinta, walaupun mereka harus berpisah setelah badai berlalu, dan entah kapan lagi mereka berdua bisa bertemu. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari kota Manila, Filipina, di mana ada wanita cantik bernama Julia yang sedang berada di sebuah bank. Kebetulan hari ini sedang hujan deras, dan karena diperkirakan ada badai besar yang akan melanda kota itu, para pegawai hanya diperbolehkan bekerja setengah hari. Memo from head office. Update today dahil bumabagyo. Setelah keluar dari bank, Julia lalu dijemput oleh tunangannya bernama Von, yang langsung melarang Julia kembali ke kantor karena Julia ingin melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya Von gak suka kalau Julia bekerja di perusahaan sekarang, jadi Julia terpaksa mengalihkan pembicaraan mereka dan membahas acara makan keluarga yang akan mereka adakan malam ini. Typhoon Ligaya maglalandfall daw this afternoon. Tayo dun sa dinner with your parents and my mom ng 7 p.m., okay? Sesampainya Julia di kantor, dia kemudian bertemu dengan rekan kerjanya bernama Mira yang memintanya untuk mengerjakan proyek penjualan. Sebenarnya Julia bisa aja mengerjakan tugas itu di rumah, namun dia tetap ngotot untuk bekerja di kantor walaupun ada memo dari bos mereka agar para pegawai cepat pulang. Ay, hindi mo ba nabasa yung memo ni Burung sa Outlook? Nakita ko. Oh, ingat ka. Ingat ka rin. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Spencer yang bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Pada saat itu, Spencer sebenarnya diminta mampir oleh pelanggannya, namun dia malah ditelepon oleh teman kerjanya bernama Janus yang memintanya agar segera pulang. Naglang nga, bulls mo na yan. Pasok na ako na elevator. Hello? Hello? Sebelum kembali ke restoran Janus, Spencer kemudian datang ke perusahaan tempat Julia bekerja untuk mengantar salad bagi Mira. Namun di kantor itu hanya ada Julia yang langsung ngoceh-ngoceh kepada Spencer karena datang terlambat dan sembarangan aja menaruh makanan di meja Mira. Daripada nggak ada yang makan, Spencer lalu ingin memberikan salad itu kepada Julia. Tapi karena Julia menolak tawarannya dengan ketus, Spencer akhirnya memberikan kartu nama dari restoran Janus. Begitu keluar, Spencer tiba-tiba melihat kalau pintu gedung udah digembok, dan ponselnya juga ketinggalan di meja Mira. Sementara itu di tempat lain, Julia mendapat telepon dari Von yang merasa marah bercampur khawatir karena Julia ngotot untuk bekerja. Ternyata badai hari ini muncul lebih cepat dari yang diperkirakan, jadi Von terpaksa membatalkan makan malam mereka bersama keluarga yang sebenarnya udah lama direncanakan. No, babe. I'm okay. I'm fine. I'm sick. Ketika Spencer ingin mengambil ponselnya, Julia tiba-tiba melarangnya untuk masuk ke dalam kantor dengan alasan dia bukanlah karyawan di perusahaan ini. Spencer pun akhirnya terpaksa meminta tolong kepada Julia. Namun Julia malah sengaja mengulur-ngulur waktu dan menyuruh Spencer agar memohon kepadanya. Begitu mereka kembali ke kantor, Julia kemudian bertanya kepada Spencer kenapa dia ingin keluar dari tempat ini padahal di luar sedang hujan deras. Di waktu yang sama, mereka berdua akhirnya melihat tayangan di televisi di mana diperlihatkan beberapa daerah udah mulai banjir dan mobil-mobil sedang asik berendam. Berhubung kantor Julia berada di lantai 3, dia lalu meminta Spencer agar tetap tenang karena menurutnya banjir nggak akan sampai ke ruangan ini dan mereka nggak mungkin akan tenggelam.
Ternyata Spencer belum mengatakan kalau pintu gedung udah digembok, tapi begitu Julia mengetahuinya, dia langsung merasa panik dan marah-marah kepada Spencer. Nakalak, bakit hindi mo sinabi? Call someone. Hindi ka mag-share? Unbelievable! Gara-gara kejadian ini, Julia kemudian menelpon Mira sambil ngomel-ngomel karena para security tidak mengecek kondisi kantor terlebih dahulu. Selain itu, Julia juga memberitahu Von tentang kondisinya, di mana Von kebetulan sedang berusaha menjemput Julia, tapi sayang dia terjebak macet gara-gara banjir di beberapa daerah. Grabe yung sewer system natin puro baha everywhere. Setelah menunggu beberapa menit, Julia kembali mencoba untuk menghubungi Von, namun sayang panggilannya nggak bisa nyambung akibat hujan badai. Spencer dan Julia pun bingung harus berbuat apa, ditambah lagi pada saat itu tiba-tiba aja mati listrik, sehingga Julia merasa semakin khawatir bagaimana Von bisa menjemputnya. Now what? Anong what? Paano tayo makakalabas dito? At pag nakalabas tayo, ano? Daripada berharap hujan akan reda, mereka berdua kemudian mencoba mencari jalan keluar dari basement, tapi ternyata tempat itu udah kebanjiran. Di waktu yang sama, Spencer tiba-tiba teringat tentang masa lalu, di mana dulu ibunya meninggal akibat tenggelam, dan sampai sekarang Spencer masih merasakan trauma yang mendalam. Hoy! Hoy, ano nangyari sa'yo? Halika na! Kanina ang tapang-tapang mo. Ngayon, Sambil mengecek aliran listrik, Spencer lalu bercerita kapan dan bagaimana ibunya bisa meninggal, yaitu waktu keluarga mereka pergi liburan ke pantai. Ceritanya, Spencer yang masih kecil hampir tenggelam di tengah laut, di mana ibunya berusaha untuk menolong Spencer, namun sayangnya sang ibu malah tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. I'm sorry. Nagising nila ako, nasa shore na ako, tapos... Karena gagal menyalakan listrik, Spencer dan Julia kemudian kembali ke kantor sambil berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba Spencer mendengar kalau perut Julia keroncongan, sehingga dia mengajak Julia untuk mencari makanan di dalam kulkas daripada memakan masakan sehat yang dibuat oleh Janus. Merasa nggak ada pilihan lain, Julia akhirnya setuju untuk mengambil makanan dari dalam kulkas yang ternyata merupakan milik teman kerjanya yang bernama Jumbo. Awalnya Julia merasa curiga kalau makanan itu udah dingin selama seminggu, namun Spencer memaksanya untuk mencoba makanan tersebut daripada mereka harus menahan lapar. No, something sweet. Boom. Setelah mereka selesai makan, Spencer dan Julia kemudian mulai mengobrol tentang pekerjaan mereka masing-masing. Di perusahaan ini, Julia mengatakan kalau dia bekerja sebagai IT pemasaran, sedangkan Spencer bekerja di restoran sehat milik temannya, yaitu sebagai bagian pengiriman. Delivery. Walaupun sekarang Spencer hanyalah kurir makanan, dia ternyata punya cita-cita untuk memiliki usaha sendiri, dan sebelum itu dia berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Awalnya Julia nggak percaya kalau Spencer bisa menjalankan perusahaan, namun Spencer berkata kalau dia akan berusaha sebaik mungkin karena dia nggak mau menjadi kurir makanan seumur hidup. Pero ang may-ari talaga yung kaibigan ko. Spencer yang merasa bosan berada di kantor, kemudian mengajak Julia untuk jalan-jalan dan melihat apa aja yang dijual oleh perusahaan ini. Ternyata perusahaan ini adalah perusahaan dagang yang cukup besar, yang menjual berbagai perlengkapan untuk di dalam dan di luar ruangan, serta keperluan untuk berkemah dan ketika liburan di pantai. Beach stuff? Sambil berjalan-jalan ke ruangan lain, Spencer lalu bertanya kepada Julia, apa yang ingin Julia lakukan jika malam ini adalah hari terakhirnya hidup di dunia. Julia pun akhirnya menunjukkan daftar keinginannya selama ini, seperti mencoba skydiving, berselancar, dan lain sebagainya, tapi sayang nggak ada satupun yang pernah dia lakukan. Minutes. Punta ka sa warehouse. Setelah membaca daftar keinginan Julia, Spencer kemudian pergi ke gudang dan menyiapkan beberapa perlengkapan untuk berselancar.
Di sana, Spencer lalu mengajak Julia untuk berimajinasi, seolah-olah mereka sedang berlibur di suatu pantai dan mencoba berselancar seperti keinginan Julia. Ginagawa mo? Nag-surf. Pumunta ka sa dagat. Selain berselancar, Spencer kemudian mengajak Julia ke ruangan lain, di mana dia udah menyiapkan satu kejutan, yaitu mengajak Julia berdansa dengan suasana yang romantis. Spencer dan Julia pun tentunya menikmati kebersamaan mereka, namun karena kurang berhati-hati, mereka berdua hampir aja menyebabkan kebakaran di gedung itu. Karena baju mereka basah terkena air, Julia kemudian mengajak Spencer ke loker karyawan dan meminjamkan baju milik Jumbo. Setelah itu, Spencer kembali mengajak Julia berimajinasi tentang berkemah, di mana Julia bertanya apakah Spencer udah punya pasangan atau belum. Jadi Spencer berkata kalau dia belum siap untuk berkomitmen. Never. I don't think I'll ever have. Go. Berbeda dari Spencer, Julia lalu bercerita tentang hubungannya dengan Vaughn, di mana mereka udah berpacaran sejak masih kuliah, sampai pada akhirnya mereka bertunangan. Julia pun berharap kalau hubungannya dengan Vaughn bisa langgeng sampai tua, karena dia nggak mau menjalani sisa hidupnya sendirian, seperti kedua orang tuanya yang memutuskan untuk bercerai. My first and only boyfriend, fiancé ko, pagsasamahan nila for the rest of their lives. Selain berbicara tentang pasangan, Julia kemudian bertanya kepada Spencer apakah dia punya rencana dalam menjalani hidup. Di sini, Spencer kembali membahas rencananya untuk membangun usaha, namun dia nggak mau terlalu berharap pada impiannya, karena menurutnya semakin sedikit rencana, sedikit pula resiko untuk merasa kecewa. Seryoso? I swear. Walaupun belum siap berkomitmen, Spencer sebenarnya juga ingin memiliki pasangan, mengingat sang ayah pernah merasa kesepian sebelum menikah dengan ibu tirinya. Spencer pun akhirnya bercerita kalau dia belum mendapat jodoh, namun sejak mereka bertemu, entah kenapa dia merasa kalau Julia adalah pasangan yang cocok bagi dirinya. Kasi nahanap ko na siya. Naiihi ako. Mendengar ucapan Spencer barusan, Julia tiba-tiba aja mulai merasa ragu apakah dia benar-benar udah siap menikah atau belum. Julia kemudian kembali menemui Spencer, di mana dia ingin membuatkan website sederhana bagi restoran Janus, agar orang-orang bisa mendaftar secara online untuk menjadi pelanggan. Gawan kita ng simple website para sa Healthy Eats. Beberapa saat kemudian, Julia tiba-tiba mendapat telepon dari Vaughn yang tentunya merasa khawatir karena Julia akan menginap di gedung kantor selama 1 malam. Di sisi lain, Spencer merasa cemburu mendengar pembicaraan mereka, namun Spencer sadar kalau dia bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seorang kurir makanan yang baru aja bertemu dengan Julia. Keesokan paginya saat Julia udah terbangun, dia melihat Spencer yang masih ngiler sambil mengigau tentang ibunya. Di waktu yang sama, para security akhirnya datang menolong mereka, di mana sebelum berpisah Spencer sempat bertanya nomor ponsel Julia, tapi Julia nggak mau menjawabnya. Why? Gara-gara terjebak bersama selama 1 malam, Spencer merasa sedih harus berpisah dengan Julia, sedangkan Julia sendiri jadi bingung dengan perasaannya. Spencer pun akhirnya kembali ke restoran Janus, di mana tempat itu udah berantakan akibat banjir, sehingga sementara ini Janus harus menutup usahanya. Bro, saan ka ba galing? Sesampainya di apartemen, Vaughn kemudian berkata kepada Julia kalau dia ingin mempercepat hari pernikahan mereka. Di sisi lain, Spencer mendapat telepon dari ayahnya yang memintanya untuk ikut makan siang di restoran karena sang ayah ingin agar Spencer bertemu dengan ibu tirinya. Saan yung lunch? Semenjak berpisah dari Spencer, Julia semakin bingung dengan perasaannya
dan dia sama sekali nggak bersemangat dalam merencanakan pernikahannya dengan Vaughn. Kebetulan Vaughn sedang berbicara tentang rencana bulan madu, namun dia tiba-tiba merasakan ada keanehan pada Julia, walaupun Julia mengaku kalau nggak ada yang salah dengan dirinya. Kasi sabi mo mas romantic. Lalu pada suatu ketika, Spencer datang ke kantor Julia untuk mengembalikan baju milik Jumbo. Di sana, Spencer sempat bertanya tentang Julia, di mana Mira mengatakan kalau Julia sedang cuti untuk mempersiapkan acara pernikahannya dengan Vaughn. Mag-aayos ng wedding ngayon kasi mas napaaga nila yung date ng kasal nila. Sementara itu di apartemen, Julia kembali melihat daftar keinginan yang belum ia lakukan, sehingga dia merasa semakin ragu untuk melanjutkan pernikahan. Di kantor, Julia lalu mendapat kejutan dari teman-teman sekaligus atasannya, dan pada saat itulah Mira memberitahu kalau Spencer mencarinya waktu mengembalikan baju milik Jumbo. Uli pero alam mo hinanap ka. Beberapa hari kemudian, Vaughn akhirnya mengajak Julia ke suatu restoran untuk makan malam bersama keluarga mereka. Awalnya pertemuan itu berjalan dengan baik, namun wajah Julia tiba-tiba aja berubah menjadi murung dan dia akhirnya memutuskan pertunangannya dengan Vaughn. For me to spend the rest of my life with you. Mendengar jawaban itu, Vaughn dan orang tuanya tentu merasa terkejut bercampur kecewa, sampai-sampai Vaughn memohon kepada Julia agar kembali memakai cincin tunangannya. Namun Julia tetap kekeh dengan keputusan tersebut, sehingga ibunya akhirnya terpaksa membiarkan Julia pergi dan melakukan apapun yang dia inginkan. Ma, I need to do this. I'm sorry. Semenjak kejadian kemarin, Vaughn mencoba untuk menghubungi Julia, tapi sayang Julia nggak mau menerima panggilannya. Namun keesokan harinya Julia akhirnya datang ke apartemen Vaughn untuk meminta maaf atas keputusan yang dia ambil secara sepihak tanpa memikirkan bagaimana perasaan Vaughn. I understand, Jules. Setelah berstatus jomblo, Julia kini merasa bebas untuk keluar bersama Mira karena dulu Vaughn sering melarangnya untuk nongkrong atau sekedar pergi bersama teman-teman. Di sana, Mira tiba-tiba merasa curiga kalau Julia jatuh cinta dengan Spencer, namun Julia langsung membantah tuduhan itu, padahal sebenarnya dia masih ingat kenangan manisnya bersama Spencer. Adegan film kemudian beralih ke Spencer, di mana dia akhirnya bertemu dengan sang ayah bernama Matthew yang udah tahu kalau Spencer lagi nganggur. Kebetulan Matthew ingin menawarkan bantuan keuangan pada Spencer, dan karena Spencer bercita-cita membangun suatu usaha, dia akhirnya menggunakan nama ayahnya untuk meminjam modal dari bank. Dengan modal tersebut, Spencer akhirnya membuka usaha di bidang travel agent bagi orang-orang yang punya daftar keinginan seperti Julia dan ingin mencoba pengalaman baru. Namun tanpa disangka Julia tiba-tiba mendaftar untuk berselancar, di mana pada saat itu Spencer sempat melihatnya secara sekilas dan hanya mengetahui kalau wanita itu bernama Julia. Dari daftar peserta yang udah ditulis, Spencer yang penasaran kemudian mencoba menelpon Julia untuk memastikannya. Sayangnya ponsel Julia malah kehabisan baterai, jadi Spencer nggak bisa memastikan kalau wanita itu adalah Julia, karena bisa aja ada wanita lain yang juga bernama Julia. Lobat. Karena Spencer masih merasa penasaran, dia lalu mencoba mencari nama Julia lewat sosial media, tapi ternyata Julia nggak punya akun Facebook. Di sisi lain, Julia sedang asik menikmati kehidupannya, di mana dia akhirnya bisa berkemah dengan teman-teman dan bisa mencoba kegiatan skydiving yang merupakan salah satu keinginannya. Beberapa waktu kemudian, Spencer akhirnya mengajak peserta travel ke sebuah pantai untuk mencoba berselancar. Ceritanya, Spencer udah menyiapkan instruktur yang udah ahli, jadi dia memutuskan untuk berselancar sendirian sambil menunggu para peserta menikmati kegiatannya.
Setelah kegiatan mereka udah selesai, Spencer lalu mengajak para peserta ke sebuah pulau kecil di seberang, di mana para peserta boleh jalan-jalan sambil berfoto-foto di daerah itu. Namun Spencer mengatakan kalau mereka harus kembali ke tempat ini karena akan ada perahu yang datang menjemput mereka untuk kembali ke pulau seberang. Okay, now in 20 minutes aalis yung bangka. Sambil menunggu para peserta jalan-jalan, Spencer kemudian memutuskan untuk rebahan, tapi dia malah ketiduran sampai ketinggalan perahu. Di waktu yang sama, Julia tiba-tiba aja muncul di tempat itu, di mana Spencer akhirnya bisa bertemu dengan Julia, dan sekarang mereka berdua kembali terjebak bersama-sama. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Stranded. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.